Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pasaman. Saya Rosihan Anwar dari SDN 29 Simpang Kuayan. Saya Desi Haryanti dari SDN 08 Sentosa. Saya Mai Irsanti dari SDN 21 Kelabu. Pada kesempatan ini, kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Untuk sesi pertama, saya Rosihan Anwar sebagai pengamat, Ibu Mai Irsanti sebagai coach, dan Ibu Desi Haryanti sebagai coachee. Untuk sesi kedua, Ibu Mai Irsanti sebagai pengamat, Ibu Desi Haryanti sebagai coach, dan saya Rosihan Anwar sebagai coachee. Untuk sesi ketiga, Ibu Desi Haryanti sebagai pengamat, saya Rosihan Anwar sebagai coach, dan Ibu Mai Irsanti sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh ya Bu, rencananya kapan Ibu mau melakukan praktek coaching dengan model cerita? Kira-kira dari praktek coaching yang akan Ibu lakukan nanti, apa hal yang akan Ibu lakukan atau Ibu siapkan? Oh ya Pak, hal yang akan saya lakukan buat pada saat coaching tentunya saya akan sesuaikan dengan alur cerita ya Pak. Yang pertama saya akan menggali informasi yang utamanya terlebih dahulu apa harapan yang ingin dicapai oleh coaching. Kemudian yang kedua Pak, saya akan mengidentifikasi masalah terkait dengan yang dihadapi oleh coaching saya. Kemudian saya akan mencoba menggali rencana aksi dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir nanti saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawab seperti apa yang akan dilaksanakan oleh coach saya sesuai dengan rencana aksinya, sehingga coach saya nanti dapat menyelesaikan masalahnya dengan mandiri atau sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Oh, baiklah Bu. Nanti dalam praktik coachingnya, Ibu dengan coachingnya ya, saya akan mengamati dan menilai Ibu menggunakan rubrik penilaian coaching. Iya Pak, dengan ini nanti saya akan bisa mengetahui bagaimana sampai sejauh mana kemampuan saya dalam coaching ini atau apa yang harus saya perbaiki nantinya. Jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria ya Bu. Yang pertama kurang baik, kemudian cukup baik, seterusnya baik, dan yang terakhir sangat baik. Iya Pak. Oke Bu, terus kompetensi coaching apa nih yang akan Ibu kembangkan? Ya Pak, pada kesempatan kali ini saya nanti akan mencoba mengembangkan kompetensi coaching yaitu seperti kehadiran penuh, yaitu mendengarkan coach saya secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga saya nanti dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas kesalahan yang dihadapi. Oke Bu, agar nantinya observasi yang dilakukan itu lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut, secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan Ibu fokuskan atau Ibu kembangkan? Ya Pak, dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik atau fokus mengembangkan kompetensi mengenai kehadiran penuh ya Pak. Di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan kesalahan yang dihadapi coach. Kemudian saya akan mencoba menatap lawan bicara saya, itu coach saya Pak. Kemudian yang seterusnya saya tidak akan melakukan kegiatan lain selain mendengarkan masalah yang akan disampaikan coach saya. Ibu. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Ya Pak, jadi indikator keberhasilan dari kegiatan coaching saya nanti saya bisa melihat keberhasilan coaching saya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, kalau begitu, kapan kegiatan coaching ini akan Ibu laksanakan? Oh ya Pak, nah kebetulan kegiatan coaching ini akan kami lakukan pada hari ini Pak. Lalu, setelah saya mengamati percakapan Ibu dengan coachingnya nanti, saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Ibu harapkan.
baiklah kalau begitu Pak, Bapak, kami mohon bisa menunggu di ruangan sambil kita menunggu coaching saya datang ya Pak. Assalamualaikum Bu Desi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Santi, alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah juga sehat Bu. Nah, Bu Desi, kira-kira pada hari ini, pada kegiatan sesi coaching kita kali ini, kita akan melakukan model tirta ya Bu. Nah, pertama-tama nanti mari kita mulai dengan menetapkan tujuannya dari sesi coaching ini. Nah, kira-kira Bu, apa yang ingin Ibu capai dari kegiatan coaching ini nanti? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan yang lebih efektif, Bu. Oh, baik Bu. Nah, tujuannya sangat jelas ya Bu. Nah, sekarang mari kita identifikasi dulu hal-hal nyata terkait dengan pengolahan waktu Ibu. Nah, kira-kira apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi? Begini Bu, saya sering merasa kesulitan di dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan. Oke Bu. Nah, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang akan dapat membantu Ibu nanti mengatasi permasalahan tersebut ya Bu. Nah, kira-kira Bu, rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan? Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur, kemudian memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensi. Bagus sekali ya Bu. Nah, jadi kira-kira sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen Ibu tersebut agar dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen? Saya akan mencoba untuk membuat reminder, kemudian mengajak rekan untuk mendukung rencana saya ini, Bu. Terakhir ya Bu Desi, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini Bu? Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam mewujudkan rencana Ibu? Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja. Kemudian saya akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Iya Bu, mantap sekali ya Bu Desi ya. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan kita ini akan membantu Ibu menyelesaikan permasalahan Ibu ya Bu Desi. Ya Bu. Nah, jadi untuk hari ini bagaimana Bu? Masih adakah kira-kira yang akan kita bicarakan lagi Bu? Saya rasa sudah cukup Bu. Nah, terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan Bu. Iya Bu, sama-sama. Kami di sini kita sama-sama belajar ya Bu. Kalau begitu terima kasih Bu dan saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat Bu. Oh ya Bu, rencananya kali ini kita akan melakukan praktik coaching ya Bu dengan model Tirta. Nah, kira-kira dari praktik coaching yang akan kita lakukan ini, apa hal yang akan Ibu lakukan untuk atau yang Ibu siapkan? Hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya akan sesuaikan dengan alur kita Bu. Kemudian kegiatan coaching nanti untuk yang kedua saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian setelah itu menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya Bu. Kemudian yang terakhir saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa di dalam melaksanakan rencana aksinya. Sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Iya, baik-baik Bu. Nah, jadi dalam praktek coaching nanti Ibu dengan coachingnya, nah di sini saya akan mengamati dan menilai Ibu dengan menggunakan rubrik penilaian ya Bu. Iya Bu, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki dari kegiatan coaching kami nanti. Iya Bu. Nah, jadi di sini nanti Bu Desi, saya akan melakukan penilaian coaching dengan 4 kriteria ya Bu. Nah, yang pertama ada kriterianya cukup baik, kemudian cukup baik, kemudian ada yang kurang baik nanti sama. Ya Bu.
Nah, Bu, oke. Jadi terus kira-kira nih kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti, Bu? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee agar nanti dapat mendorong coachee saya untuk dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi kira-kira untuk lebih fokusnya nanti kegiatan coachingnya, Bu, eh, maka kira-kira dari ketiga kompetensi yang akan Ibu kembangkan tadi, kompetensi mana nanti yang akan Ibu fokuskan, Bu? Dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifiknya permasalahan yang coaching hadapi itu adalah yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Kemudian yang kedua saya akan menatap lawan bicara saya yaitu coaching saya nantinya. Kemudian yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir, saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya. Iya, Bu. Nah, jadi dari kira-kira indikator pencapaian dari kegiatan coaching ini, Bu, apa tujuan pengembangan yang akan diinginkan oleh Ibu? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coaching mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemudian kompetensi, dan kemampuan yang dia miliki. Kemudian seorang coach dikatakan berhasil melaksanakan coaching seperti stop dulu bang. Sampai dulu. Nah, indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coaching mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan, kemudian kompetensi yang dimilikinya. Baik, Bu, baik. Nah, jadi Bu, Desi kira-kira kegiatan coaching ini kapan Bu akan dilakukan, Bu? Jadi kebetulan hari ini Bu, saya sudah janjian sama coach saya. Jadi nanti kami insya Allah akan melaksanakan coaching ini Bu. Kemudian untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang dan belum pada diri saya selaku coach. Ya, oke, Bu. Nah, jadi mudah-mudahan coaching ini akan berjalan dengan baik dan lancar ya, Bu. Ya, mudah-mudahan Bu. Kalau begitu, silakan Ibu masuk ke ruangan dulu sambil menunggu coach saya. Iya, baik, Bu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, pagi juga Bu. Oh iya, kemarin Bapak bilang ada hal yang ingin didiskusikan dengan saya ya Pak. Oh ya Bu, sebelumnya memang saya sangat ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai permasalahan yang saya hadapi dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan untuk memulai diskusi ini. Oh baik Pak, terima kasih sudah ingin berbagi cerita tentang permasalahan yang dihadapi oleh Bapak. Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan dari Bapak? Oh ya Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Saya meminta Ibu sebagai rekan kerja saya mau membantu saya untuk mengatasi masalah saya dengan solusi yang terbaik. Oke, semua saja bisa ya Pak, saya membantu memberikan solusi yang terbaik. Sekarang coba ceritakan kepada saya kira-kira apa yang dirasakan dari permasalahan yang dihadapi Pak. Yang saya rasakan selama ini sebenarnya saya agak kecewa Bu. Apa yang membuat Bapak kecewa? Coba Bapak ceritakan. Begini Bu, kemarin saya melakukan asesmen formatif. Kemudian setelah saya koreksi hasil asesmen itu, saya menemukan banyak siswa yang nilainya masih sangat rendah Bu. Kok seperti itu? Saya agak sedikit kecewa Bu. Nah, apa ada yang salah dari cara saya mengajar? Oh, itu yang membuat Bapak kecewa. Kalau boleh tahu, Bapak bisa ceritakan ke saya bagaimana proses pembelajaran di kelas yang Bapak laksanakan. Kalau proses pembelajarannya yang saya lakukan di kelas, saya menerapkan pembelajaran kooperatif Bu. Kemudian siswa mendiskusikan LKPD secara berkelompok. Lalu mereka melakukan presentasi hasil diskusi dan tanya jawab dengan kelompok yang lain. Namun saat memberikan tes formatif, masih banyak siswa yang memperoleh nilai yang sangat rendah. Oh iya. Berkaitan dengan permasalahan itu, apa yang Bapak
Setelah asesmen biasanya saya meminta siswa saya yang nilainya rendah tersebut mempelajari ulang materi dan menanyakan bagian-bagian mana yang masih belum dimengerti atau dipahami, lalu saya menjelaskannya kembali. Setelah Bapak melakukan hal tersebut, bagaimana respon mereka atas solusi yang Bapak lakukan? Apakah Bapak menemukan hambatan-hambatan? Beberapa dari siswa saya mengikuti arahan Bu untuk mempelajari ulang materi yang sudah dipelajari. Namun beberapa siswa masih banyak yang sulit mengkoneksikan pemahaman konsep yang satu dengan konsep yang lain. Berarti siswa sudah mulai mencoba memperbaiki kekurangannya dengan mempelajari ulang materi, namun terkendala dalam menghubungkan konsep materi. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka sulit menghubungkan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya? Menurut saya kemungkinan karena siswa tersebut masih kurang dalam pemahaman konsep dasar tentang materi sebelumnya dan upaya belajar mereka. Apa yang Bapak lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid itu memang masih kurang memahami konsep dasar dan juga permasalahannya dipengaruhi oleh gaya belajar? Dimana waktu itu Bu, saya melihat dari hasil jawaban yang saya analisis, di mana sebagian besar siswa salah dalam menggunakan konsep-konsep dasar, sehingga jawaban yang mengarah pada keterhubungan antara konsep menjadi kurang tepat. Lalu bagaimana dengan faktor gaya belajar? Saya melihat kecenderungan siswa-siswa yang nilainya rendah ini suka menggambar diagram Bu, atau bagan yang mirip seperti mind map. Oke, baik Kak. Saya tertarik dengan penjelasan Bapak mengenai konsep dasar dan kecenderungan murid Bapak yang suka menggambar. Lalu solusi apa yang Bapak pikirkan untuk membantu siswa mengatasi masalah yang mereka hadapi? Karena siswa saya sepertinya masih kurang menguasai konsep dasar, maka saya akan memberikan bantuan pembelajaran dengan scaffolding dan juga dengan menerapkan tutor sebaya. Oh iya, benar Kak. Saya sepakat. Karena dengan scaffolding dan tutur sebaya akan membantu siswa Bapak meningkatkan pemahamannya, terutama menguasai konsep dasar dan menghubungkan konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Maksud saya juga begitu. Apakah Bapak punya gambaran solusi lain yang mungkin bisa memaksimalkan kemampuan murid, terutama di dalam memahami materi? Ya, saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media mind map, Bu, supaya nantinya siswa-siswa saya dapat lebih mudah memahami keterkaitan antara materi atau konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Nah, itu maksud saya, Pak. Bapak juga perlu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid. Dengan demikian akan membantu mereka memahami konsep materi dengan lebih mudah. Jadi saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif solusi tersebut di dalam pembelajaran saya nanti. Nah, sekarang kapan kira-kira Bapak akan menindaklanjuti masalah ini? Saya akan langsung menerapkannya di pembelajaran di kelas. Kira-kira apa yang Bapak akan persiapkan untuk menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat? Yang pertama yang akan saya siapkan itu tentang perangkat pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa, terutama penyusunan bahan materi yang menantang dan berkembang serta media manipulasi. Nah, untuk menjalankan komitmen tersebut, apakah pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan untuk membantu Bapak? Saya akan berkolaborasi dengan murid yang memiliki kemampuan lebih untuk menjadi tutor sebaya bagi teman. Nah, baik Pak. Saya sangat senang mendengarkan komitmen yang disampaikan Bapak. Kemudian harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan dan siswa-siswa dari Bapak dapat memaksimalkan potensinya dan mendapatkan nilai asesmen yang lebih bagus lagi ke depannya. Nah, kalau begitu terima kasih atas saran dan masukannya. Nah, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Desi, tadi kan Ibu sudah melakukan kegiatan coaching ya, Bu. Nah, kira-kira bagaimana hasilnya, Bu? Alhamdulillah hasilnya baik, Bu. Coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, Bu. Alhamdulillah, ya, Bu. Nah, kalau begitu langsung saja ya, Bu. Kita akan analisis dari apa yang sudah Ibu laksanakan tadi terkait dengan pencapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Ibu lakukan. Nah, kira-kira apa yang sudah
Ibu lakukan untuk mencapai pencapaian dari indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi pada observasi. Baik Bu, jadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran kamu. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari kursi saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh kursi saya. Kemudian saya mendapat kursi saya dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selama melaksanakan coaching. Iya baik Bu. Nah, memang tadi saya lihat Ibu Desi sudah fokus atau sudah memang kehidupan tubuhnya sudah kelihatan ya Bu. Nah, kira-kira Ibu dari pembicaraan tadi sekaligus jadi Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Mbak Ibu juga sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus ya Bu. Nah, terima kasih Bu Santi sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching yang sudah saya laksanakan. Sama-sama Bu. Kemudian setelah kegiatan coaching ini, kira-kira rencana Ibu ke depannya bagaimana? Jadi kompetensi coaching yang akan dikembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Bu, sehingga coach saya nanti bisa lebih capable untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahannya. Ya, nah selanjutnya kira-kira Bu Desi, apa langkah-langkah Ibu untuk mengembangkan kompetensi coaching Ibu, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Baik, langkah-langkah yang akan saya lakukan yang pertama adalah saya akan melakukan refleksi diri dulu untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya untuk diperbaiki lagi Bu. Kemudian selanjutnya hasil refleksi ini akan saya mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Setelah itu bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot atau nanti ke depannya saya akan belajar public speaking yang lebih baik atau bisa juga belajar dari orang yang sedang melakukan praktik coaching. Jadi di sini nanti Ibu akan mengadakan refleksi dulu ya Bu. Ya. Kemudian Ibu kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan praktik coaching ini sesuai dengan yang sudah Ibu rencanakan? Saya insya Allah akan melaksanakan rencana tersebut dengan secepatnya Bu. Jadi dapat mudah-mudahan ya Bu Desi praktik coachingnya nanti akan berjalan dengan lancar, kemudian coachingnya nanti juga bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik ya Bu. Ya insya Allah kalau ada teman yang diminta untuk coaching mungkin masih ada kira-kira yang masih tidak jalan lagi Bu. Saya rasa itu seperti itu. Terima kasih Bu dan Assalamualaikum Pak, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga Pak. Rencananya kan Bapak mau melakukan praktik coaching dengan model Quran. Kira-kira dari praktik coaching yang akan Bapak lakukan nanti, apa hal yang akan perlu Bapak siapkan? Baik Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu tentunya sesuai dengan alur kita. Yang pertama saya akan memberikan informasi yang tujuan utamanya itu apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Kemudian yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah coaching yang saya hadapi. Baik Pak, nanti dalam praktek coachingnya Bapak dengan coachingnya Ibu Santi ya Pak. Saya akan mengamati dan menilai Bapak menggunakan bukti ilmuwan coaching. Supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki. Ya, jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria ya Pak. Yang pertama kurang baik, kemudian cukup baik, yang ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik. Terus kompetensi coaching apa nih kira-kira yang akan Bapak kembangkan?
kompetensi coaching yang bisa dilakukan di sini yaitu tentang kehadiran. Ya, ada nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut, secara lebih spesifik kompetensi mana yang akan Bapak fokuskan atau kembangkan, dan apa hal yang akan dilakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Di sini yang akan saya lebih spesifikkan yaitu fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran ini, yang mana saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya yaitu aktivitas saya, dan yang terakhir adalah melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir, saya juga akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya berikutnya. Ya, kira-kira apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini di mana coach mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimiliki. Oke, baik Pak. Kalau begitu, kapan kegiatan coaching ini akan Bapak laksanakan? Jadi kebetulan hari ini saya sudah janjian sama coach saya, jadi nanti bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching ini. Oke, siap Pak. Setelah saya mengamati percakapan dengan coaching, siap Pak. Setelah saya mengamati percakapan Bapak dengan coaching, nanti saya akan menyampaikan pencapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bapak lakukan. Kalau begitu, silakan untuk masuk ke ruang guru sambil mengikuti saya. Ya, baik Pak. Oke. Assalamualaikum Bu, kenapa nih Bu? Itu kelihatannya di sekali. Waalaikumsalam Pak. Kelihatan ya Pak di sana. Kelihatan banget Bu, apalagi sampai yang ngobrol berdua ini. Oh ya Pak, sebenarnya tidak ada masalah yang terlalu serius ya Pak. Tapi pada kali ini saya merasa ada sedikit masalah mengenai murid dalam pembelajaran saya di kelas Pak. Ya Bu, semoga bisa kami menjelaskan yang lebih ya. Nah Iya. Bu, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin dapatkan? Nah Pak, pada kesempatan kali ini Pak, saya ingin curhat sama Bapak. Boleh kan Pak? Nah, boleh. Ya, saya ingin mendapatkan ide baru dari Bapak. Kira-kira bagaimana Pak saya bisa mendapatkan solusi tentang murid saya terkadang tidak fokus lagi belajar Pak setelah pelajaran olahraga. Jadi Ibu ini menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif ya, setelah pergantian jam pelajaran. Iya Pak, nah seperti itu yang saya harapkan. Situasinya seperti apa sekarang ini ya? Begini Pak, setelah pertukaran jam pelajaran Pak ya, biasanya jam pelajaran saya hari pagi hari itu setelah pelajaran olahraga, kemudian saya langsung masuk ke dalam kelas Pak. Nah, setelah saya masuk ke dalam kelas, kebetulan murid-murid saya ini sekarang tidak fokus dalam belajar Pak. Mereka itu masih asik atau masih ingin selalu berkeliaran di luar. Nah, itu yang menjadi permasalahan bagi saya Pak. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu ya Bu ya? Oh ya Pak, mungkin ini pengaruh mereka itu sudah lama bermain di luar ya Pak. Nah, jadi mereka ketagihan untuk belajar di luar. Nah, jadi dari permasalahan ini situasi apa yang digunakan? Nah, dari situasi ini Pak, saya ingin murid saya ini kembali fokus dalam belajar bersama saya di kelas Pak. Kemudian mereka itu tidak membuat tingkah-tingkah yang tidak mendukung pembelajaran kami di kelas. Nah, menurut Ibu, apa yang membuat itu nantinya supaya bisa terwujud? Nah, mungkin di sini nanti saya Pak akan mencoba menciptakan lingkungan kelas saya yang nyaman atau kondusif supaya mereka itu lebih fokus atau lebih nyaman lagi untuk belajar dengan saya di kelas. Oh gitu ya. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu
sekarang dalam pencapaian tujuan yang ingin Iya Pak, kalau saya rasa untuk sekarang ini posisi keadaan pembelajaran di kelas saya Pak berada di posisi 6 barangkali ya Pak. Jadi menurut Ibu, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Nah Pak, saat ini sedikit banyaknya sudah saya mencoba atau memiliki pengetahuan tentang pelajaran nilai sosial emosional. Kemudian mungkin nanti Pak hal tersebutlah yang akan membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan ini. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, apakah ada hambatan atau gangguan, Bu? Iya Pak, mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan dari pembelajaran sosial emosional ini pada rencana pembelajaran yang akan saya terapkan nanti. Oh, gitu ya, Bu. Nah, Iya Pak. menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Iya Pak, saya akan secepatnya membuat rencana pembelajaran saya tersebut yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ini. Nah, dengan mudah-mudahan pembelajaran ini akan kembali berjalan dengan normal. Oke. Nah, kalau begitu, sekarang rencana kita apa? Rencana selanjutnya. Iya Pak, saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas. Saya terutama praktik kesadaran penuh ya Pak atau mindfulness untuk mengembalikan fokus hidup saya setelah pelajaran olahraga. Nah, kemudian apa strategi untuk mencapai hal itu? Ya Pak, nah di sini pada kegiatan mindfulness ini Pak, saya akan menerapkan teknik stop ya Pak, sesuai yang saya pelajari, di mana dalam teknik stop ini nanti ada kegiatan mengambil napas dalam-dalam, kemudian mengamati sensasi pada tubuh, kemudian akan dilanjutkan saya juga akan menggunakan musik instrumental ya Pak dan sebagai pengiring dalam praktik-praktik pada teknik stop ini. Nah, dan sekali ya. Terus, apa kriteria keberhasilan rencana itu? Ya Pak, nah yang menjadi kriteria keberhasilan dari kegiatan ini atau rencana saya ini Pak, tentunya murid saya nanti akan menjadi lebih fokus atau lebih nyaman lagi belajar di kelas bersama saya. Nah, oke. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan setelah obrolan kita ini dari alternatif tadi? Ya Pak, saya akan mempersiapkan RPP saya segera mungkin ya Pak, supaya saya dapat terapkan di kelas. Nah, jadi Bu, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan dulu? Sesuai yang sudah terpikir di pikiran saya Pak, saya akan secepat mungkin atau minggu depan lah saya akan mencoba melaksanakan rencana saya ini Pak. Nah, oke. Sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu ini, apakah Ibu sudah ada progresnya? Gimana nih, Bu? Saya akan janjian lagi ya Pak, minggu depan nanti saya akan menceritakan kepada Bapak mengenai update dari kegiatan yang sudah saya lakukan. Oke, saya setuju, Bu. Nah, Iya nah Pak. menurut Ibu, siapakah yang perlu Ibu minta dukungannya untuk mengajar komitmen tersebut? Iya baik Pak. Nah pada kesempatan ini nanti untuk mewujudkan rencana saya akan mencoba Pak berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah saya Pak. Wah, luar biasa ya, Bu. Ya. Nah, jadi komitmen ini yang Ibu itu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya betul Pak. Nah, kemudian ada nih pertanyaan terakhir. Apa yang dapat disimpulkan dari pembicaraan kita kali ini? Iya Pak, setelah saya ngobrol-ngobrol sama Bapak, alhamdulillah saya ada rasa pencerahan ya Pak. Dan saya mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak saya setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan diiringi dengan musik instrumental Pak. Wah, keren sekali ya, Bu. Ya. Mudah-mudahan rencana yang Ibu laksanakan atau rencana itu berjalan dengan lancar. Iya Pak, terima kasih sekali-kali sudah menemani saya pada hari ini Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak, tadi Bapak sudah melaksanakan coaching dengan coaching. Bagaimana hasilnya Pak? Alhamdulillah hasilnya baik, Bu.
Jadi saya tadi sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Bapak laksanakan tadi terkait dengan pencapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bapak laksanakan pada awal praobservasi. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai pencapaian dari indikator yang sudah Bapak sebutkan tadi pada praobservasi? Nah, baik. Jadi saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tadi itu saya sudah fokus dalam beberapa masalah dari coaching saya. Kemudian saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan coaching saya. Saya mencatat coaching saya dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selama kegiatan coaching. Nah, baik Pak. Memang tadi saya lihat Bapak sudah hadir secara penuh dengan coachingnya Ibu Santi. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coaching Bapak. Nah, sekaligus tadi Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching Bapak. Jadi Bapak sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus. Nah, terima kasih Bu Desi sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya. Ya, sama-sama Pak. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Bapak ke depannya, kompetensi coaching mana yang ingin lebih dikembangkan lagi? Kompetensi coaching yang akan lebih saya kembangkan lagi yaitu tentang memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya sehingga coaching saya bisa mendorong untuk menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang ada. Ya, selanjutnya apa langkah-langkah yang Bapak untuk mengembangkan kompetensi coaching Bapak, maksudnya kompetensi yang memberikan pertanyaan yang berbobot? Nah, langkah yang akan saya ambil yaitu saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya. Kemudian dari hasil refleksi ini saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Nah, jadi Bapak akan mencari referensi dulu, belajar public speaking dan belajar dari pengalaman coaching orang lain. Kemudian kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana ini? Baik Bu, saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya Bu. Di mana saya akan mencari referensi di Google ataupun di YouTube atau media lain. Kemudian saya akan mengikuti kegiatan public speaking. Begitu ada waktu longgar dan ada yang menyelenggarakannya. Oke, jadi Bapak akan melaksanakan praktik coaching lagi. Insya Allah Bu, kalau ada teman yang diminta untuk coaching. Oke, mudah-mudahan pada praktik coaching yang dilakukan Bapak ke depannya semakin lebih baik lagi, Pak. Amin. Terima kasih ya Bu sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya tadi. Nah, sama-sama Pak. Kalau begitu saya mohon izin untuk undur diri ya Pak. Nah, baik. Oh, Bu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Bu, tadi kan Ibu sudah melaksanakan coaching dengan coaching. Bagaimana hasilnya, Bu? Iya Pak, alhamdulillah dengan kegiatan coaching kami tadi, coach saya sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan solusi yang coach saya miliki Pak. Alhamdulillah ya Bu. Kalau begitu langsung saja kita bahas dan analisis dan apa yang sudah Ibu laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Ibu sampaikan pada awal praobservasi. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Ibu sebutkan dari pelaksanaan praobservasi tadi? Baik Pak, jadi saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh sesuai dengan yang saya katakan tadi ya Pak. Nah, saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Kemudian saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang sudah dibicarakan coach saya. Dan coach saya pun juga sudah bisa melaksanakan aktivitas lain, tidak melaksanakan aktivitas lain selain kegiatan coaching ini Pak. Oh, baiklah, Bu. Memang tadi saya lihat Ibu sudah hadir secara penuh dengan coach Ibu ya. Iya Pak. Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan dari coach Ibu. Dan sekaligus tadi Ibu juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Terima kasih banyak ya Pak. Bapak sudah menyampaikan penilaian terhadap kegiatan coaching saya hari ini. Nah, sama-sama Bu. Setelah kegiatan coaching ini, kira-kira rencana Ibu ke depannya untuk meningkatkan kompetensi coaching ini bagaimana? Jadi kompetensi coaching yang akan saya
kembangkan lagi adalah Pak mengenai memberikan pertanyaan yang berbobot Pak kepada coaching. Nah mungkin ini masih menjadi kelemahan saya ya Pak. Sehingga nanti dengan pertanyaan ini saya akan bisa mendorong dan menemukan ide atau solusi atas permasalahan. Jadi Bu, selanjutnya apa langkah-langkah yang akan Ibu ambil untuk mengembangkan kompetensi coaching, khususnya kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot? Iya Pak, nah jadi langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan yang ada pada diri saya Pak. Kemudian ketika diri saya ketika melakukan coaching, kemudian dilanjutkan dengan hasil refleksi ini nanti akan saya jadikan referensi bagaimana saya akan melakukan coaching dengan baik. Jadi Ibu akan mencari referensi dulu, Iya Pak. kemudian Ibu juga harus belajar public speaking ya Bu ya, Iya dan Pak. belajar dan pengalaman coaching orang lain. Kemudian kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana ini? Oh ya Pak, kalau sesuai dengan yang saya rencanakan Pak ya, saya akan melakukan rencana ini dengan secepat mungkin lah Pak. Oke lah Bu. Jadi kapan Ibu akan melaksanakan praktik coaching ini lagi? Oh, kalau bisa ya Pak, saya akan mencobanya mungkin 2 minggu lagi Pak. Nah, mudah-mudahan para praktik coaching yang telah Ibu lakukan atau yang akan dilakukan Ibu ke depannya akan semakin lebih baik lagi. Iya Pak, mudah-mudahan ya Pak, saya akan mencoba sekuat atau sekeras mungkin agar saya bisa melakukan kegiatan coaching dengan baik. Terima kasih ya Pak sekali lagi atas penilaian Bapak terhadap kegiatan coaching kami hari ini. Nah, sama-sama Bu. Kalau begitu saya mohon izin undur diri dulu ya Bu. Iya Pak.